Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Tuhan menyatakan, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Sahabat semua, setelah Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang menyala, kita membaca percakapan yang panjang antara Musa dan Tuhan. Musa mendapat panggilan yang begitu besar untuk pergi menghadap Firaun dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Namun, reaksi Musa adalah penuh keraguan dan keberatan. "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ayat 11. Mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari daripada percakapan ini. Keraguan adalah reaksi manusiawi, tetapi penyertaan Tuhan adalah jawabannya. Musa merasa tidak layak. Dia bukan bangsawan lagi, hanya seorang gembala di Midian. Dia merasa tidak punya kuasa, tidak punya kedudukan. Tetapi Allah menjawab, "Bukankah Aku akan menyertai engkau?" Ayat 12. Allah tidak menekankan siapa Musa, tetapi siapa Allah yang menyertainya. Pelajaran bagi kita, ketika Tuhan memanggil kita, fokusnya bukan kepada kelemahan kita, tetapi kepada kekuatannya. Keraguan boleh muncul, tetapi yang terpenting adalah kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Nama Allah menjadi jaminan. Musa bertanya, "Kalau mereka bertanya kepadaku, siapa nama Allah itu?" Allah menjawab, "Aku adalah Aku." Ayat 14. Ini bukan sekadar nama, tetapi deklarasi bahwa Allah adalah pribadi yang kekal, tidak berubah, dan selalu hadir. Pelajaran bagi kita tidak berjalan dengan nama kita sendiri, melainkan dengan kekuasaan nama Allah. Di tengah ketidakpastian hidup, kita boleh yakin bahwa Allah yang Aku adalah Aku tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sudah menyediakan jalan. Allah memberikan Musa gambaran jelas bahwa Israel akan keluar dengan tangan yang kuat. Dan bahkan orang Mesir akan memberi mereka harta benda. Ayat 21 dan 22. Dengan kata lain, sebelum pun Musa melangkah, Tuhan sudah pun menetapkan akhir ceritanya. Pelajaran bagi kita sering takut melangkah karena belum melihat ujungnya. Tetapi Allah sudah melihat akhir dari awal. Tugas kita adalah taat, hasilnya Allah yang tentukan. Allah memanggil yang lemah untuk menyatakan kuasanya. Musa bukanlah pilihan yang kelihatan ideal. Dia seorang buangan, penuh keraguan, dan tidak pandai berbicara. Tetapi justru itulah kuasa Allah nyata. Pelajaran bagi kita, jangan menunggu sampai kita merasa sempurna baru melayani. Tuhan memakai kita apa adanya dengan kelemahan kita agar kemuliaannya semakin jelas. Seringkali kita menganggap kelemahan adalah alasan untuk kita mundur. Padahal justru kelemahan itu menjadi ruang di mana kuasa Tuhan akan bekerja. Paulus menuliskan, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintius 12 ayat 10. Musa yang lemah menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak mencari orang yang paling pintar atau paling berpengaruh,
melainkan orang yang bersedia taat. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang boleh bermegah atas kekuatannya sendiri, tetapi hanya meninggikan nama Tuhan. Aplikasi bagi kita, jangan takut dengan kekurangan, karena di tangan Tuhan kelemahan kita dapat diubah menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan baginya. Yang Tuhan perlukan bukan kesempurnaan kita, melainkan ketaatan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, daripada percakapan Musa dengan Tuhan, kita belajar 3 hal utama. Pertama, panggilan Tuhan bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Allah yang menyertai kita. Kedua, nama Allah adalah jaminan kekuatan kita di tengah ketidakpastian. Dan ketiga, rencana Allah sudah ditetapkan sejak awal dan Dia sanggup menggenapinya. Oleh itu, ketika kita merasa tidak layak, tidak cukup pintar, atau terlalu lemah, ingatlah Allah yang memanggil adalah Allah yang setia menyertai. Sama seperti Musa yang akhirnya menjadi alat pembebasan besar, kita pun boleh dipakai Tuhan untuk membawa terang, harapan, dan pembebasan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menyahut panggilannya dengan iman, meskipun hati kita gemetar, sebab kuasa dan penyertaan Tuhanlah yang akan mengerjakan sisanya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.